Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, Senin 15 Mei tahun 2023, perikop yang kita ambil di sini dari Yohanes 10 ayat 27. Berbunyi demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Renungan pagi hari ini diberi judul Mendengar Suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini fenomena mendengar suara Tuhan mungkin tidak seperti yang dikisahkan pada Alkitab. Namun di sisi lain, kita sebagai orang percaya, kita mendengar suara Tuhan sebagai tuntunan dalam hidup kita. Tuhan berbicara dalam berbagai bahasa dan juga berbagai cara. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Tuhan berbicara pada kita? Bagaimana Tuhan berbicara pada masing-masing pribadi, individu yang berbeda-beda? Kita sering mendengar pastor atau pendeta atau terutama yang menjadi trending topik, mereka sering berkata, Tuhan berbicara kepada saya, Dia menghendaki bla 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 bla, atau Dia memerintahkan bla 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 bla. Namun, bisakah kita mendengar suara Tuhan seperti itu? Tentu saja bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun kita mungkin akan sangat terkejut atau bahkan takut apabila terjadi demikian pada kita. Jadi, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tuhan turun ke bumi sebagai Roh Kudus, berdiam di hati dan pikiran kita. Kadang kita hubungkan dalam bentuk suara-suara yang ada di dalam pikiran kita. Kadang dalam melakukan sesuatu, kita berpikir atau berkata dalam hati, atau mungkin ada suara-suara bisikan di dalam pikiran kita. Apakah itu yang menjadi suara Tuhan? Atau mungkin justru itu suara dari iblis, memutarbalikkan ayat, serta naluri lain yang ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali pada perikop kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau benar kita mau menjadikan Allah sebagai gembala kita tidak bisa terkecoh dengan ayat-ayat Alkitab yang diputarbalikan. Contoh yang saya ambil dari ayat Alkitab ini merupakan contoh konkret di mana Alkitab merupakan sarana terdekat untuk kita mengenal Allah. Dengan memahami isi Alkitab, kita bisa memahami kehendak Allah dan menjadikan tuntunan Roh Kudus. Dampak paling nyata adalah bisikan-bisikan yang hadir di kepala kita dan di hati kita merupakan bisikan yang berasal dari firman Tuhan oleh Roh Kudus dan membawa damai sejahtera. Talenta masing-masing orang berbeda. Namun, bagi orang semacam saya dan mungkin juga sebagian besar jemaat Kristus lainnya yang tidak atau belum dikaruniai bahasa Roh Kudus, bahasa roh, penampakan, mungkin
tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Mari Bapak Ibu kita ingat bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, dan kita dapat mengenalinya melalui Alkitab yang kita baca. Alkitab adalah sarana terdekat untuk kita memahami kehendak Allah Bapa kita, dan agar Tuhan mengenal kita sebagai domba-dombanya. Baik Bapak Ibu, renungan pagi ini kita tutup dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami di sini menghadap hadirat-Mu untuk bersyukur, berterima kasih atas semua berkat, anugerah, penyertaan, dan juga semua perlindungan yang Tuhan telah berikan pada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami dapat melaksanakan pekerjaan kami hari ini dengan baik, dan kiranya juga Tuhan berkati mereka yang akan berhubungan dengan kami, rekan-rekan kerja, kantor, sekolah, dan kiranya juga Tuhan menjadikan kami sarana berkat bagi orang lain di sekitar kami. Tuhan, jadikan kami terang dan garam di dunia ini, dan juga jadikan kami sarana untuk kebesaran nama-Mu saja, yang kiranya Tuhan mau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan juga sarana untuk orang lain mengenal Engkau. Ampuni kami ya Bapa apabila terdapat kesalahan dosa yang tidak kami sengaja, tidak kami ketahui, dan juga yang kami sengaja. Kiranya Tuhan mau tuntun kami untuk kami tidak melakukan kesalahan itu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.